Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai pencatatan dana kas kecil metode dana tetap. Karena minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai metode dana tidak tetap. Oke, kita langsung saja ke latihan soal. Di sini untuk dana tetap dijelaskan pencatatan dana kas kecil dengan sistem dana tetap, jumlah kas akan selalu tetap. Besarnya pengganti sebesar pengeluaran yang telah dilakukan sehingga saldo kas kecil selalu tetap seperti semula. Untuk mengetahui sisa uang yang ada dalam kas kecil, kasir kas kecil tidak mencatat pemakaian dana kas kecil dalam jurnalnya. Buku kas kecil hanya merupakan catatan intern kasir kas kecil dan tidak dapat dijadikan sebagai pencatatan dalam buku besar. Nah, di sini ini ada contoh pencatatan dana kas kecil pada metode dana tetap. Yang pertama yang kita catat itu adalah pada saat pembentukan dana kas kecil. Jurnalnya kas kecil pada debit dan kas banknya pada kredit atau kas saja boleh. Misalkan kamu mau nulis kas saja boleh, kas bank boleh. Kemudian pada waktu pengeluaran kas kecil untuk pembayaran biaya itu tidak dibuat jurnalnya. Untuk pengisian kembali dana kas kecil, jurnalnya biaya-biaya itu di debit dan kas banknya di kredit. Kemudian untuk pengembalian dana kas kecil, untuk kasnya di debit dan kas kecilnya di kredit. Maaf, yang di debit itu bisa kas bank. Itu debitnya dan kas kecilnya di kredit. Itu apabila dana kas kecilnya dianggap terlalu besar. Nah, kalau dana kas kecilnya dianggap terlalu kecil, berarti kas kecilnya di debit dan kas banknya di kredit. Kemudian apabila pada akhir periode tidak ada pengisian kembali kas kecil, berarti di akhir kita akan membuat jurnal yaitu beban-bebannya di debit dan kreditnya adalah kas kecil. Nah, yang akan kita bahas satu persatu dari contoh pencatatan tersebut. Untuk pembentukan dana kas kecil, ini sama halnya kita ilustrasikan bahwa bagian kas kecil itu menerima uang atau menerima dana kas kecil sehingga kas kecil kita akan bertambah jumlahnya. Makanya kas kecil berada di sisi debit karena kas kecil kita bertambah. Kemudian untuk kas banknya atau kasnya itu berada di kredit karena kas banknya atau kas itu mengeluarkan uang untuk kas kecil sehingga kas di kas bank atau di kas umumnya itu akan berkurang. Makanya kas banknya berada di sisi kredit. Nah, untuk pada waktu transaksi pengeluaran kas kecil untuk pembayaran biaya-biaya, untuk dana tetap kita tidak dianjurkan untuk membuat jurnal. Nah, nanti yang akan kita buat pada waktu pengisian kembalinya kas kecil. Nah, di sini untuk biaya-biaya itu berada di sisi debit karena biaya-biaya kita bertambah. Nah, pada waktu pengisian kembali itu kan besarnya itu berdasarkan pengeluaran selama satu periode tersebut untuk pengisian kembalinya. Makanya di debitnya adalah biaya-biayanya. Kemudian
di kreditnya adalah kas bank atau kas umumnya. Kenapa kas bank bukan kas kecil? Karena pada waktu pengisian kembali yang membayar atau mengeluarkan uang untuk pengisian kembali kas kecilnya adalah kas bank. Jadi kas banknya yang di kredit. Dan untuk misalkan di sini kita ilustrasikan bahwa ada pengembalian dana kas kecil karena dianggap terlalu besar. Nah, kalau kita mengembalikan karena terlalu besar, berarti kita kas kecilnya itu menyerahkan uang kepada kas bank atau kas umumnya. Jadi, jurnalnya kas umum atau kas banknya ada di debit dan kas kecilnya ada di kredit. Karena yang menyerahkan uang adalah kas kecil dan yang menerima adalah bendahara umum atau kas banknya atau kas umumnya. Nah, kalau untuk kasus penambahan dana kas kecil apabila dianggap terlalu kecil kas kecilnya. Jadi, jurnalnya kas kecil di debit dan kas banknya atau kas umumnya ada di kredit karena kas kecilnya mendapatkan penambahan dana dari kas banknya. Jadi, kas kecilnya di debit dan kas banknya atau kas umumnya ada di kredit. Nah, apabila diasumsikan bahwa pada akhir periode tidak ada pengisian kembali dana kas kecil. Nah, kalau tidak ada pengisian kembali, berarti yang membayar biaya-biaya selama periode tersebut adalah kas kecil. Makanya kas kecilnya di di kredit dan biaya-biayanya tetap di debit. Nah, kita ada dua perbedaan. Kalau kita misalkan pada akhir periode ada pengisian kembali, berarti pengisian kembalinya dilakukan oleh kas bank atau kas umumnya atau bendahara umumnya. Jadi yang membiayai biaya-biaya tersebut adalah kas banknya. Nah, kalau tidak ada pengisian kembali, berarti yang membayar biaya-biaya selama periode tersebut adalah kas kecilnya. Nah, untuk dana tidak tetapnya kemarin sudah kita bahas dan kita sudah sampai latihan soalnya. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali untuk perbedaan antara metode dana tetap dengan metode dana tidak tetap. Pada metode dana tetap, jumlah pengisian kembali dana kas kecil sama dengan jumlah pengeluaran. Kemudian untuk metode dana tidak tetap, jumlah pengisian kembali dana kas kecil tidak sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran biaya-biaya. Oke, sebentar. Oke, kemudian pada metode dana tetap, di sini dijelaskan pada saat pengeluaran dana kas kecil tidak di jurnal, hanya membuat bukti pengeluaran kas kecil, kemudian kita arsipkan. Nah, untuk metode dana tidak tetap, pada saat pengeluaran dana kas kecil harus dicatat dalam jurnal sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan untuk pembayaran biaya tersebut. Kemudian untuk metode dana tetapnya, saldo rekening dana tetap. Di sini untuk saldo rekeningnya, dana tetap itu berarti dananya selalu tetap atau sama. Kemudian untuk saldo rekening dana tidak tetap, ini bisa selalu berubah, bisa lebih besar dan bisa juga lebih kecil dari periode sebelumnya. Kemudian untuk metode dana tetap, pada akhir periode perlu disesuaikan. Dan untuk metode dana tidak tetap, pada akhir periode tidak perlu disesuaikan. Nah, di sini ada contoh
soal yang akan kita kerjakan menggunakan metode dana tetap. Nah, di sini contohnya untuk PT Astria Bersama menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil. Kas tersebut mulai dibuka pada tanggal 2 Desember 2014 dengan menerima uang sebesar 4 juta dari kas. Untuk selanjutnya, kas kecil diisi setiap tanggal 15 dan tanggal 30. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Desember 2014 adalah sebagai berikut. Nah, kita akan membuat jurnalnya di sini. Kayak kita bikin kolomnya dulu. Yang pertama adalah tanggal. Kemudian keterangan. Di sini ada debit. Ada kredit. Maaf ada yang ketinggalan. Di sini ada nomor bukti. Kayak kita lihat yang tanggal 2 Desember di sini diketahui tanggal 2 Desember menerima uang sebanyak 4 juta dari kas sebagai sebagai pembentukan dana kas kecil. Berarti kita tulis di sini tanggal 2 Desember 2014, berarti nomor buktinya PP pembentukan kas kecil PPK. Keterangannya di sini mencatat Nah, untuk keterangannya di sini mencatat pembentukan dana kas kecil. Berarti jurnalnya yang pertama adalah kas. Nah, silahkan diperhatikan di sini. Untuk tanggal 2 Desember 2014, nomor buktinya adalah PPKK 01. Kemudian keterangannya mencatat pembentukan dana kas kecil, berarti jurnalnya kas kecilnya di debit dan kas banknya di kredit sebesar 4 juta rupiah. Kemudian kita lihat di sini untuk transaksi pada tanggal 3 Desember dibeli materai 300.000. Berarti di sini kita tulis 3 Desember
Kemudian nomor buktinya berarti bukti kas keluar. BKK 01. Kemudian di sini berarti kita mencatat pembelian materai. Mencatat pembelian materai berarti jurnalnya di sini kita tidak membuat. Berarti keterangannya tidak dibuat jurnal. Nah, untuk semua transaksinya kita tidak membuat jurnal dari tanggal karena di sini sudah dijelaskan. Nih di sini tadi dicontohkan. Untuk pengeluaran dana kas kecil tidak dibuat jurnal. Jadi di sini kan di soal itu ada tanggal 3 sampai tanggal 3, tanggal 3 kita tidak membuat jurnal. Kemudian tanggal 8 dibayar rekening listrik, kita juga tidak membuat jurnalnya. Tanggal 11 biaya iklan, tidak membuat jurnal. Nah, tanggal 14 dana kas kecil dianggap terlalu besar. Nah, kita lihat dana kas kecil dianggap terlalu besar, disetorkan kembali ke kas. Berarti kita jurnalnya kita lihat di sini kalau terlalu besar, berarti jurnalnya adalah kas di debit, kas banknya di debit dan kas kecilnya di kredit. Nah, kita tulis di sini untuk tanggal 14 Desember. Berarti di sini nomornya pengembalian berarti PKK. Pengembalian kembali saldo kas kecil. SK, saldo kas kecil. Pengembalian kembali saldo kas kecil 01. Mencatat pengembalian saldo Nah, di sini keterangannya mencatat pengembalian saldo kas kecil karena terlalu besar. Untuk jurnalnya berarti kas bank kas banknya di debit sebesar, kita lihat tadi sebesar berapa tanggal 14, 500.000. Kemudian untuk kas kecilnya juga 500.000. Nah, ini adalah contoh untuk mencatat pengembalian saldo dana kas kecil karena dianggap terlalu besar. Kemudian tadi tanggal 14 sudah, kemudian tanggal 15 dana kas kecil diisi kembali. Nah, pada tanggal 15 pengisian kembali kita tulis dulu di sini untuk keterangannya. Pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil 01.
Kemudian di sini jurnalnya, berarti biaya-biaya yang terjadi dari tanggal 3 sampai tanggal 3 sampai tanggal 11. Kita tulis di sini. Di situ ada pembelian materai, berarti biaya materai. Biaya materai sebesar 300.000, kemudian tanggal 8 rekening listrik dan air. Berarti biaya listrik Nah, kita lihat tadi untuk listrik itu 320 dan untuk airnya 230. 320 untuk listrik, airnya 230. Kemudian ada lagi tanggal 11. Biaya iklan sebesar 250. Nah, sebesar 250. Nah, karena ini pengisian kembali, di sini berarti kreditnya adalah kas bank. Untuk keterangannya, di sini mencatat pengisian kembali dana kas kecil. Nah, kita hitung di sini ada berapa? 300 ditambah 320, berarti udah ada 620 ditambah 230, berarti sudah 850 ditambah 250, jadi 1 juta. Nah, ini transaksi dari tanggal 2 sampai tanggal 15. Jadi untuk tanggal 2-nya kita mencatat karena di situ adalah mencatat transaksi pembentukan dana kas kecil. Kita catat. Kemudian untuk tanggal 2, maaf saya kasih keterangan lagi di sini biar tidak lupa. Tadi untuk tanggal 3 sampai 11 Desember 2014, karena di sini pengeluaran jadi tidak dicatat, berarti di sini ditulis keterangannya. Untuk pengeluaran, untuk pembayaran tidak dibuat Nah, di sini untuk tanggal 3 sampai 11 Desember 2014 untuk pembayaran tidak dibuat jurnal. Nah, kita membuat lagi pada tanggal 14 yaitu untuk mencatat pengembalian saldo dana kas kecil karena terlalu besar. Kemudian
tanggal 15-nya kita mencatatnya untuk pengisian kembali dana kas kecil. Jadi, pengisian kembali yang dibayarkan oleh bendahara umum atau kas bank itu sebesar pengeluaran yang sudah kita keluarkan selama periode tersebut. Nah, nanti silahkan kalian buat transaksi jurnal dari transaksi tanggal 19 sampai 30. Itu silahkan dibuat seperti jurnal yang sudah saya contohkan ini. Nah, nanti kalau misalkan masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan, kita sharing di sesi diskusinya.